Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat tutorial proses pembuatan rangkaian sederhana Atini 85 dengan 3 LED active low dan 1 LED WS 812B dengan menggunakan software KiCad. Kita masuk ke KiCad. Pertama kali kita harus membuat file. Kita klik new project, kita beri nama. Kemudian kita masuk ke schematic editor. Pertama kali kita akan menambahkan komponen yang akan digunakan. Kita klik plus simbol atau kita gunakan shortcut A. Kita cari add ini. Nah ini. Nah, saya akan menggunakan ini 8520M. Kita klik di sini. Kemudian saya akan menambahkan LED. Kita buka plus simbol. Kita klik LED. Untuk LED saya gunakan footprint LED THT 3 mm. Yang ini. Saya letakkan di sini, kemudian saya rotate. Untuk merotate bisa menggunakan shortcut R atau bisa juga menggunakan yang ini di atas ini. Untuk menduplikat kita klik D, Ctrl D. Karena saya membutuhkan 3 buah LED, saya akan duplikat 2 kali. Kemudian saya akan menambahkan resistor. Klik R. Nah, untuk footprintnya saya menggunakan resistor SMD ini 0612 metrik. Saya klik di sini, kemudian saya rotate. Itu. Kemudian saya duplikat. Kemudian saya akan menambahkan LED WS 1B dengan footprint default. Kita tempatkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah kapasitor. Untuk footprint sama seperti resistor. Itu 1206 metrik. Yang ini. Saya klik, saya tempatkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan resistor lagi. Saya duplikat saja ini, tempatkan di sini. Tadi saya salah memilih footprint untuk resistor, jadi saya akan mengubah. Untuk mengubah footprint,
ada dua cara. Cara pertama, bisa klik di sini. Yang ini akan ubah menjadi di ini. Saya menggunakan ini saya. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan ini Ascend Footprint. Kita klik komponen yang akan diubah footprintnya. Misalnya ini R2. Kita cari resistor. Kita ubah menjadi yang ini. Kita klik dua kali. Nah, sudah berubah. R3 juga. Kita klik dua kali. Begitu juga R4. Klik dua kali. Ini juga. Oke, kita oke. Kemudian saya akan menambahkan power symbol. Kita klik P. Kita cari VCC. Saya akan tempatkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan GND juga. Tempatkan di sini. Dan satu lagi di sini. Kemudian saya akan menambahkan pin konektor. Kita klik A. Kita cari konektor. Kita cari konektor pin soket soket. Untuk footprintnya yang ini akan menggunakan yang vertikal saja. Mungkin saya gunakan yang salah, saya gunakan yang ini saja. Printnya ini. Klik OK, saya tempatkan di sini. Close. Nah, seperti itu. Duplikat lagi. Saya taruh di sini. Ganti. Duplikat. Saya taruh di sini. Nah, sekarang kita akan menghubungkan semua rangkaian ini atau membuat draw wires atau membuat jalur ya. Nah, sebelumnya kita akan mengubah atau menentukan value atau kapasitas dari resistor atau kapasitornya. Untuk mengubahnya ada dua cara. Pertama, kita klik dua kali pada resistor. Di sini ada value. Kita bisa ubah sesuai value yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat 220 ohm. Kita klik OK. Nah, cara kedua ada di sini. Kita klik simbol yang ini, simbol file. Kita klik yang akan diubah.
Ini R2 saya buat 220 juga, itu juga R3, begitu juga R4. Dan kapasitor saya buat 100 mikrofarad. Klik OK. Ini saya akan atur posisi. Untuk nama LED saya akan ubah juga, sama seperti cara yang tadi. Kita klik LED, ini saya buat red, ini green, dan ini blue. Klik OK. Buat mengumumkannya. Untuk sebelah sini ini namanya anoda atau sisi positif dari si LED ini. Kita hubungkan sisi anoda ini ke PB0. Begitu juga D2, kita hubungkan ke resistor dulu, lalu kita hubungkan ke PB1. Begitu juga D3, seperti ini kita hubungkan ke PB2. Nah, untuk sisi katoda atau sisi negatif saya hubungkan ke GND. Nah, ini juga GND. D2 juga, LED 3 juga. Sekarang untuk LED WS-nya, ini ke GND dan ini ke kapasitor dulu, terus ke GND, juga ke GND, ini ke R4, dan R4 ini ke PB3. Namun karena jaraknya jauh, kita akan menggunakan label. Ini PB3. Oke, tempatkan di sini. Kalau saya duplicate, rotate, nah seperti itu. Ini saya ubah. Di sini juga saya ubahkan ke VCC. Seperti itu. Dan ini juga ke GND VCC. Untuk pin 2 ini saya hubungkan ke PB4 dan reset di pin 3. Klik ini label, reset, pin 2 reset, pin 3, PB4. Itu. Ini kita duplicate. Juga duplicate. Untuk rangkaiannya sudah selesai dihubungkan semua. Sekarang kita cek errornya. Nah, terdapat 3 error, ada pin yang tidak terconnect. Untuk pin yang tidak terconnect tapi tidak dipakai, kita bisa tutup dengan ini no connect flag, atau kita bisa klik key, kemudian kita tempatkan di sini, hapus, kita run IRC lagi. Di sini ada tulisan input power pin not driven by any output power pins.
berarti ini tidak terdeteksi ya powernya. Jadi kita akan menambahkan simbol power flag agar dapat dideteksi oleh sistemnya. Saya buat di sini. Saya duplicate lagi seperti itu. Sekarang kita cek lagi. Ini sudah tidak ada error. Sekarang kita lanjut ke PCB editor. Nah, kita klik sekali, klik dua kali. Nah, untuk memindahkan komponennya, kita bisa klik ini update PCB from schematic, atau bisa tekan F8. Setelah update, kita close, kita tempatkan di sini. Pertama saya akan membuat area PCB-nya, ukuran dari PCB-nya. Saya klik sini edge cut, saya pilih draw rectangle, saya buat segini saja dulu. Sekarang kita pemilihan komponen yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Agar lebih mudah, kita select segini komponen-komponen yang saling berdekatan, kita pindah ke sini, lalu kita pindahkan seperti ini. Pertama ini saya akan pindahkan dulu garis biru yang saling berpotongan atau saling menyilang. Ini tidak boleh, karena akan menyulitkan jika saat membuat jalurnya. Jadi kita cari posisi yang membuat tidak garis birunya tidak menyilang, atau kita bisa rotate seperti ini, jadi tidak menyilang lagi. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan bagian WS-nya. Pindahkan ke sini. Saya buat di sini. Sekarang kita akan menghubungkan atau membuat jalurnya. Pertama saya akan menghubungkan ini. Untuk ini saya gunakan jalur belakang saja. Nah, karena ini tidak dapat terhubung, jadi saya akan gunakan via. Kita klik kanan stop via, atau kita bisa klik V, tombol V, terus kita hubungkan di sini. Seperti itu.
dan ini sudah terhubung semua. Sekarang kita akan cek error lagi. Ini terdapat ada 11 warning, yaitu select screen clipped by solder max, berarti ada tulisan yang bertimpa. Kita cek lagi. Nah, sini sudah ada, tidak ada error. Kemudian kita kecil ukuran PCB-nya. Kita bisa klik di sini, kecil. Kemudian ini juga, dan ini juga. Nah, untuk desain 3D bisa kita lihat di sini, 3D viewer atau alternatif 3, LT3. Desainnya bisa kita lihat seperti ini. Desainnya cukup ringkas dengan ukurannya 16 mm kali 21,5 mm atau 1,6 cm kali 2,15 cm. Ini keluar jalur. Proses pembuatan rangkaian dan pendesain membuat desain PCB telah selesai. Saya buat dengan lancar dan hasilnya juga lumayan bagus dan cukup ringkas ukurannya. Nah, begitu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf apabila salah mengucapkan kata. Saya ucapkan terima kasih.